That data science teacher. That's Miss Dia. Give her. Okay, this is Miss Dia as a data science teacher. Okay, so today is our event that is Future Ready, Exploring Computer Science. What is it? Artificial Intelligence and Data Science. Do you know about AI? What is AI? Okay. What do you use with AI? Have you to do homework? Okay, that's good. But in this session, we will explore more about this term, yeah, artificial intelligence and data science. Especially we have that this program in our what is that? CCA. Okay, have you registered? Okay, so let's see. Let's listen to the explanation. So now I give time to Mr. Andreas Marpaung. Time is yours, sir. Okay, thank you. Good morning, everyone. Good morning, students. Can you hear me? Bisa dengar? Oke. Oke, selamat malam ya dari Orlando, Florida. Saya Dr. Marpaung. How are you, students? How are you? Nobody want to say? You're good? Yeah, wonderful. Oke. So, jadi pagi ini saya akan mau menjelaskan mengenai program CCA kita yang akan kita akan mulai laksanakan di SMP IB School. Oke. Siapa sudah mendaftarkan CCA Computer Science, Data Science? Belum? Oke. Buat kamu-kamu yang for all of you yang have questions about it, sebelum kita jauh lebih jelaskan lagi, saya mau mengenalkan diri saya. Nama saya Andreas Marpaung. Saya tinggal di Amerika. Saya orang Medan, sama seperti kalian, oke? Dan juga saya saat ini adalah profesor di salah satu sekolah di Amerika, namanya adalah Full Sail University. Jadi di samping jadi profesor, saya juga mempunyai beberapa bisnis di Amerika. Kumon salah satunya. Saya ada 3 kumon, ada restoran, dan juga ada juga mengajar di Full Sail University. Jadi sewaktu saya can you hear me? Dia bisa dengar kan semuanya? Oke, good. Yeah. So mau Indonesia atau mau Inggris? Which one's easier for you? Nggak dengar. Student, what do you want? English or Indonesia? Miss, ada mau apa mereka bilang, Miss? Mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris aja ngomongnya? It can be mixed, sir. Can we mix? Okay. Yes. So I'm going to mix. Okay. So I've been professor for 6 years now in here in America, and I've been teaching computer science, artificial intelligence, and data science. Jadi saya itu sudah mengajarkan dalam bidang computer science, data science, dan artificial intelligence. Jadi selama saya jadi profesor itu saya melihat perkembangan computer science dan artificial intelligence itu dan data science itu sangat pesat. Saya melihat banyak sekali anak-anak yang belajar mengenai computer science, AI, dan juga banyak negara-negara seperti in China, they give the students, the younger students like your age, the ability to study the computer science and artificial intelligence. So, given the fact that there are so many schools, so many countries who are exposing their students to the AI and computer science, I have the burden to share my knowledge to all of you, to Indonesian students. Jadi
karena begitu banyaknya perkembangan dunia yang sangat pesat dalam bidang computer science, komputer informatika, dan dalam artificial intelligence, saya itu sangat terbeban untuk membagikan ilmu saya kepada anak-anak didik kita di Indonesia, terutama anak-anak didik di integritas bangsa. Saya melihat itu kalian semua itu adalah murid-murid yang sangat pandai. Dan saya itu mau kalian itu lebih pandai lagi. Dan saya itu mendesain program ini supaya kalian mendapat suatu kesempatan yang jauh lebih dari yang ada saat ini. Jadi makanya itu saya mendesain, saya bekerjasama dengan Seyuda dan juga Miss Dian dan juga Seonli juga dalam mengembangkan program computer science dan AI ini dan juga dengan data science karena saya mau kalian itu menjadi anak-anak bangsa yang sangat berpandai, anak-anak bangsa yang dapat mengembangkan hal-hal yang lebih lebih menakjubkan lagi. Oke. Jadi saya mau kalian itu lebih semangat, lebih belajarnya, lebih kuat lagi, dan supaya bisa menggunakan ilmu yang kalian pakai dan ilmu yang kalian dapat di sekolah ini, terutama dalam bidang CCA, Computer Science, and Artificial Intelligence, and Data Science. Jadi, saat ini saya tuh mau melihat kalian itu, I want to see all of you to do well. I want to see all of you to become engineers. I want to see all of you to become doctors. People who can make a lot of money. Who wants to make a lot of money? Who wants to make a lot of money? Nggak ada yang mau jadi orang kaya ya? Oke, siapa mau jadi orang kaya? Semuanya kan? Oke. So yeah, so all of you wants to become rich people, and I want you to use your brain because has given us the brains to develop something new, to develop something useful for the world. So I want to challenge all of you to utilize the skills that we are about to give to all of you this year to be able to develop something new in the future. So to this program, we want to basically I'm really passionate in giving the knowledge in artificial intelligence. So some of you may know what artificial intelligence is. Basically, there's the intelligence that's being made by human beings, where we want our life to be helped by this artificial intelligence. Jadi apa namanya kecerdasan buatan ya. So there are a lot of applications in AI. Maybe not many people know this one, but in America there's so many great application. Maybe some of you knows about like smart car such as Tesla. Okay, mungkin ada yang tahu juga mengenai smart house atau ada kayak ChatGPT. Kan tahu ChatGPT kan? And then all of this software that we can use to help us to function better. So this is the artificial intelligence that being made by engineers such as you who will become engineers. So this field of computer science basically encourage you to develop new technology. It also allows you to give the skills to make the software to give the decisions so that you can get help from the software. Okay, it also helps you to improve your critical thinking, problem solving, and also maybe opening business in the future using your knowledge. So there are so many applications that you can use and they can be derived from this computer science. So computer science, basically the field, it is an engineering field where the goal is to solve problems. So we create software to solve the problems. So you will be learning how to solve the problems in your language, okay? So whatever we are sharing here is basically the knowledge, the materials that I share with my students at the master's level because I'm the professors for computer science and artificial intelligence for master's level. So basically untuk tingkat S2, material ini saya bagikan buat kalian semua, tapi dalam bahasa kalian, oke? Jadi kalian bisa menangkapnya dan dapat menelah materialnya, konsepnya, dan saya harapkan itu kalian bisa kembangkan lagi untuk pada hal-hal yang lebih bagus lagi dan menggunakan ide-ide kalian karena kalian itu sangat pintar, oke? Jadi yakinkanlah bahwa kalian itu sangat pintar.
Jadi dalam bidang computer science itu banyak sekali bidangnya. Untuk dalam bidang di IB School tahun ini saya telah develop 2 bidang dengan Mr. Yuda dengan Miss Dian. Basically, yang the first one itu adalah artificial intelligence. So the slide shows to you some of the problems or some of the examples of this the artificial intelligence. So basically, this artificial intelligence it is a software computer program with the ability to learn and solve problems. So you want to create a software that can solve problems automatically using computer programs. For example, you can have maybe the Google search bar. Basically, that's an AI applications. You can have maybe the video games that can use AI to beat enemies, so that enemies can beat you. Okay, itu adalah aplikasi pada AI. Okay, also maybe self-driving cars, mobil yang bisa bawa mobil sendiri seperti contohnya Tesla, atau mungkin kayak saya dulu for my degree saya kembangkan saya membangun robot yang bersama manusia. Jadi robot itu bisa membantu manusia dalam menjalankan aktivitas di kantor perkantoran. Oke. Jadi robot itu bisa mengenal mukamu, siapa namamu, bisa menyapamu, hey, selamat pagi, Yudas, good morning, Miss Dian. So that's basically the applications of the artificial intelligence. Okay. So the second one that we develop is data science. So basically, this data science is really popular and it's really critical for you to learn because the data science basically relies with a lot of we're dealing with a lot of data or numbers. So there's so many applications out there that you can use the numbers. Okay, for example, maybe the data from the sales. Okay, the sales of the store, or maybe the data for the credit card fraud. Maybe someone's trying to steal money from your credit card. So you can use the data science in order to figure out who is real, who is the thief, siapa pencurinya. Okay? Dan juga menggunakan data science itu kita bisa memprediksikan suatu model. Apakah besok hujan atau tidak? Apakah tahun depan akan terjadi sesuatu? Siapa yang menang pemilu? Okay? Berdasarkan data-data yang kita sudah kumpulkan. Itu adalah aplikasi dari data science. Nanti Yuda sama Miss Dian akan membagikan lagi konsep yang mereka akan ajarkan di kelas-kelas tersebut. Dan satu hal lagi adalah human-computer interactions. Ini belum saya kembangkan untuk IB School, tapi bisa kita aplikasikan mungkin dalam waktu 2 tahun lagi, di mana kita akan mengajarkan suatu konsep di mana manusia akan berinteraksi dengan aplikasi. Contohnya manusia akan berinteraksi dengan robot, atau manusia akan berinteraksi dengan mesin, dan sebagainya. Jadi itu adalah suatu bidang di mana yang sangat pesat perkembangannya saat ini, karena mau tidak mau itu di masa mendatang itu kita akan melihat banyak aplikasi teknologi dalam bidang informatika dan juga dalam bidang artificial intelligence yang akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Oke, jadi saya tuh mau itu, I want it for all of you to be ready for that. I want all of you to be rich people. So I want all of you to be able to utilize this knowledge. I want all of you to create these applications so that you will be able to functions and you'll be able to create something useful for the world. Okay, and then through your applications that you develop, you'll be able to make people's life easier. Okay, because you make a smarter computer, you make a smarter system, you make a smart house, you make a smart car, everything smart. Okay, so you need to equip yourself. You need to learn how to apply this knowledge into some software applications. Basically, that's what the CCA computer science and AI and data science is about. Okay, so for all of you, I hope that all of you will be able to get excited about this program, because this kind of program that we develop basically will be applied, can be applied to all of you, for any of you
who are interested in taking these classes. Okay, so you can take basically computer science and AI, the first phase, or the data science, the first phase. Okay, so my hope is for you after you finish your each class, basically each class will last for about 1 year. Jadi dalam yang pertama contohnya CS atau AI ini adalah computer science dan artificial intelligence, dan kemudian dan juga apa namanya, dan juga data science itu adalah yang satu ini di level 1. Oke. Jadi kalau misalnya saran saya adalah kalian bisa expose ke konsep computer science dan AI dan data science. Oke. Kalian boleh ngambil kalau contohnya buat kelas 7 atau kelas SMP kelas 1, kalian boleh ngambil dua-duanya sekaligus gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah kelas 2 SMP, bisa ngambil mungkin yang level tahap keduanya atau tahap keduanya di CS-nya atau di data science. Jadi saya harap kalian semuanya, semua sekolah anak-anak SMP IB School bisa mengambil paling nggak 1, 2, atau 3 kelas CCA ini, karena kalian itu akan di-challenge untuk berpikir secara logika dan juga bisa menggunakan data-data yang ada. Dan juga melalui kelas ini, kalian juga akan di-challenge untuk presentasi. Presentasi itu sangat penting karena untuk kalian bisa sukses di masa mendatang, kalian mesti belajar bisa jual ide kalian. You need to learn how to speak. You need to be able how to sell your ideas. Kalau kalian tidak bisa menjual ide kalian, siapa yang bakal beli? Tidak ada, kan? Dan gimana kalian bisa make money? Gimana bisa dapat uang? Jadi itu kalian mesti bisa belajar, bisa berani tampil di depan orang, bisa tampil di depan audiences to present. So basically for each classes for the CSAI 1, 2, and then data science 1 and 2, all of the students must present. And then we will feature you in the monthly social media posts that we have. So basically, I have talked with our social media team. Mr. Andreas juga yang juga apa namanya yang ngelit mereka. We will be featuring you because we want you to become the ambassador of IB School. Who knows? Kalau kalian bisa mengembangkan suatu program yang cukup menarik dan sangat bagus, kita bisa menulis karya ilmiah karena saya, Mr. Andreas adalah sudah mempunyai S3 di sini. Jadi kita bisa menulis suatu karya ilmiah yang bisa kalian gunakan untuk masa depan kalian. Oke. Jadi saya harapkan kalian itu sangat excited dengan ada perkembangan CCA kita yang baru, CS, AI, dan data science ya. Dan juga saya mau kalian semua tuh ready untuk bisa lebih maju lagi, giat belajar lagi, karena masa depan kalian itu sangat cerah. Dan saya mau itu kalian bisa kerja keras dan saling belajar, dan juga jangan lupa berdoa, minta hikmat daripada Tuhan, supaya kalian mempunyai masa-masa depan yang sangat bagus. Oke, mungkin saat ini saya mau ngasih apa namanya kesempatan ini untuk mungkin Mr. Yuda ya, Mr. Yuda juga untuk bisa explain mengenai data science, mengenai computer science dan artificial intelligence. Mr. Yuda, are you there? Yes, sir. Mr. Yuda? Yeah. Do you want to share the screen, Mr. Yuda? Okay, sir. Saya stop sharing ya. Okay, sir. Already, sir. Okay. Go ahead, Mr. Yuda. Okay, thank you, sir. Okay, good morning, everyone. Okay, good morning, parents. Already joined in Zoom. Okay, before I explain about the CCA Computer Science and AI, I want to introduce myself because we have new students in grade 7, right? Yes. And also, I want to introduce with our parents in Zoom. Perkenalkan, nama saya Sri Yuda, and also your teacher for Computer Science and AI for this year. Okay, if we talk about computer science and AI, we talk about this technology. I think you already know and then you already use about this technology, right?
Is it true? Yes. What is that computer science and AI? Jadi computer science ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana kita untuk menciptakan sebuah teknologi. Usually you just use, maybe you have smartphone, right? Coba I ask, siapa di sini yang sudah atau pernah menggunakan smartphone? Please raise hand. Raise hand, raise hand. Oh, all of you have smartphone, right? Correct? Yeah, raise it up. Smartphone. But I wanna ask, kalian menggunakan smartphone hanya untuk kesenangan atau mencari sebuah knowledge atau meng-create sesuatu? Yang mana? Semua? Lebih sering yang mana? Bermain? Ya? Oke. Nah, sekarang kita tidak bisa mundur dengan atau menolak dengan yang namanya teknologi. But remember, teknologi can wait in you, cannot wait in you. Karena teknologi nggak bisa menunggu kamu. Teknologi terus berkembang, teknologi akan terus maju. Sekarang pertanyaannya, kamu mau menjadi pemain atau menjadi penonton? Kalau kamu mau menjadi seorang pemain, you must create something with your teknologi. Ya, karena teknologi nggak pernah bisa menunggu. Today, ketika kalian hari ini menggunakan AI, I tebak menggunakan ChatGPT hanya untuk mengerjakan PR. I know you have already homework at school, and then you just take photo and then ask to ChatGPT. ChatGPT, please help me. Please answer this question, right? Yes. Seperti itu hampir rata-rata, ya kan? Nah, hari ini sekolah kita membuat sebuah CCA terbaru, yang dimana kita akan menciptakan sebuah teknologi, baik itu aplikasi ataupun video games. Anak zaman sekarang atau generasi Gen Z paling senang main games, benar? Ya, jadi kita hari ini meng-create, bukan hanya sekadar bermain, tapi kita juga menciptakan. Itulah sebuah computer science. Dan AI akan membantu kita. Membantu dalam hal apa? AI ini akan membantu dalam hal merekones face kita. Jadi AI itu bukan hanya sekadar ChatGPT, bukan hanya sekadar GPS, bukan hanya sekadar Gemini, tapi AI itu adalah untuk bagaimana caranya AI berpikir seperti like human. Coba kalian berpikir. Kalian nanya ChatGPT, kok bisa ya ChatGPT itu berpikir apa yang ingin kita ketahui? Karena memang programnya ini dibentuk adalah bagaimana si AI ini untuk bisa berpikir secara human, like human. Coba GPS. Siapa yang kalau kemana-mana pakai GPS, pakai Google Maps, raise hand. Yang pakai Google Maps kalau kemana-mana ke rumah temennya, share log dong, share lokasi dong, ya kan? Nah, turun tangannya. Seperti itu kan? Itu menggunakan AI. Karena AI mengenali sebuah objek, data, dan tempat. Dan AI juga mengenali suara. So, example. Sekarang namanya smartphone, right? Oke. Kalau kalian buka smartphone, kita nggak perlu pakai kata sandi lagi. Kita pakai fingerprint. Benar? Atau pakai Face ID. Maka terbuka lock screen-nya. Karena pengenalan sebuah wajah. Atau misalnya kalian punya teknologi di rumah. Kayak di Google namanya. Oke, Google. Yes, katanya menjawab, ya kan? Itu pengenalan suara. Jadi AI ini sangat terbantu sekali di masa yang akan datang. Jadi kalau kalian bilang, saya mau jadi pemain, maka saatnya kalian untuk menciptakan dan harus belajar. Karena teknologi tidak akan pernah menunggu kalian. Teknologi akan terus berkembang. Kalau kita tidak mempelajari hal ini, maka kita akan tertinggal oleh orang-orang yang di luar sana. Kalau China sudah berbicara tentang robot, kalau Korea sudah berbicara tentang mobil yang tidak ada supirnya, Indonesia berbicara tentang apa? Indonesia berbicara tentang apa? DPR. Maka dari itu, kalian inilah kalau terbilang hari ini Sir bukan berbicara dengan anak middle age school, tapi Sir hari ini berbicara dengan full generation.
generasi emas yang akan datang. Jadi kalian ini pencipta-pencipta, penemu-penemu yang akan nanti membantu Indonesia di era teknologi yang akan datang, yaitu dengan AI tersebut. Oke? Next. Nah, biasanya di aplikasi kita sering menggunakan yang namanya YouTube, Spotify, Google Maps, and GPT. Kalian nengok TikTok, YouTube, scroll, aku lagi galau lah, scroll TikTok, ya kan? Kok yang keluar galau-galau semua ya? Kok yang keluar sedih semua, makin merana. Ya TikTok itu, ya kan? Nengok YouTube, suka opa-opa Korea. Nah, yang keluar asik Korea mulu. Atau yang boys, zamannya Piala Dunia sekarang kan, Spanyol and Argentina. Yang keluar asik Spanyol mulu. Nah, waterfall. Oke. Itu, kalian pernah bertanya ya, kenapa setiap kita buka YouTube, TikTok, kok rekomendasinya itu selalu apa yang kita ingin tahu, yang ingin kita lihat? Karena itu AI ingin mengumpulkan sebuah data-data apa yang sering kalian lihat. Makanya kita harus belajar. Jangan menjadi seorang konsumen aja, asik memakai aja tanpa harus menciptakan. Ya kan? Next up. Oke, nah, next sir. Oke, nah di IB apa yang harus kita nanti pelajari? Jadi, Computer Science and IB akan cek. Jadi di Computer Science and IB apa yang kita akan lakukan? Kita akan menciptakan, meng-create sebuah application of program, baik itu application operating game. Nah, nanti akan kita build dan kita akan bentuk dan kita akan gunakan AI sebagai penolong kita untuk bisa mengcoding, baik itu memprogramming sebuah software yang akan kita lakukan nantinya ketika kita belajar di CCA Computer Science and AI. Oke? Next. Nah, jadi why is important? Jadi kenapa ini penting? Yang pertama adalah solve problems. Kita akan berpikir bagaimana menciptakan solusi untuk dunia yang akan datang. Karena teknologi is very important in the future. And the second, think creative. Kita akan mendesain sebuah games, an application dan to express your ideas and imagination. Mungkin hari ini kalian ingin menciptakan sebuah aplikasi atau meng-create sebuah games yang belum pernah kalian lakukan, ini akan kita buat di sini. And the third, create and innovate. Jadi kita akan build, kita akan bimbing, kita akan bangun bersama-sama. Baik itu dari kalian, dan kita akan kita sama-sama untuk membuat sebuah apps dan games ini. And the fourth, remember, pekerjaan hari ini banyak digantikan dengan AI. Benar? Sekarang aja udah banyak pekerjaan yang sudah digantikan. Nggak tahu 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang seperti apa. Jadi, pesan satu, siapkan dirimu dari sekarang atau kamu akan tertinggal. Thank you. Okay, thank you, Sir Yuda. Jadi saya harapkan, I hope that you are inspired to become a creator. Okay, I want all of you. Imagine if all of you, the IB students, can create applications. Our school will be so famous that because we create so many cool applications that people can use out there. Okay, so I want you to change your mindset. I want to change the way you think. That I need to become a creator. I'm not going to become a user only. I want all of you to create something new in the future. So basically why I want to bring this program to Indonesia to all of you. Because I know that all of you are smart students. That's why you come to us. And then now I want to give my knowledge to all of you, that I want all of you to use that chance, that ability to move forward, okay? Now I want to give this time for Miss Dian to talk about data science, because data science is as equal, as important as the computer science. Because the data science, we can
get a lot of them there. Okay, so Okay, good morning, everyone. Good morning, and how are you? Yeah, everyone, good morning. Have you had your breakfast? Why you sound so much sleepy or what? If you watched the final last night, the World Cup. Okay, one more time. Good morning, everyone. Yes, thanks, Andreas. Good morning. Everybody, my name is Miss Dian, and I'm going to teach you about data science. Actually, I'm a computer teacher in elementary school. I teach in lower grades, actually. All right, so let's start. Okay, who already know about data science? Raise hand. Who already know about data science? Raise hand. Yeah, they tahu tentang data science? Oh, nobody raised hand. Okay. Yeah. Data science. All right. Actually, data science everywhere. Jadi data science ada di mana-mana. Ya. Utilize it or not, kamu sadari atau enggak, it's part of your life. Okay. Every day, every clicks. Who is here likes to use the handphone? Raise hand. Okay. Who's here like to use the laptops? Oh, so many. Who's here likes to watch football? Okay, yeah, so, okay, water parks. Yeah, do you realize that every click, every swipe, every number, every name you enter into the laptops, you enter into the phones, is all data. Okay, so example, if you like to watch YouTube, you like to watch the football in YouTube, and the next time you open the YouTube, your recommendation video will show the first one will be all about football. The short video will all about football. Pernah nggak seperti itu? Jadi kayak kita nonton YouTube about football. Jadi ketika buka YouTube lagi the next time, jadi yang muncul di the FYP for you page atau recommendation-nya adalah football. Do you ever experience like that? Pernah seperti itu? Yeah, it's actually a part of data science. Gimana ya tahunya mereka kita suka football like that? Or. If you are looking for something in Instagram, and then I'm sure that all of us here have Instagram, right? Oh, ada yang nggak punya, kasihan. Okay, so if you're looking for something in Instagram, kalau kamu lagi cari sesuatu di Instagram, example, contoh, my favorite football player is Jude Bellingham. I like Jude Bellingham. Who likes Jude Bellingham here? It's my favorite. Yeah. So now, jadi sekarang, every time I open Instagram in my FYP India, it will always all about Jude Bellingham. Because I always see it every day. Kadang saya terlihat setiap hari Jude Bellingham ini. It's very handsome, yeah? Okay, next. And I want to buy, Miss Kenya, I want to buy a jersey Jude Bellingham. So I will search Instagram. Siapa tahu ada yang jual, ya kan? Jadi mesti searching Instagram. And then, when I open Shopee, do you know Shopee? Yeah, when you see bukan Shopee, suddenly, di FYP Shopee-nya, itu semua jersey. Terus Miss Dian, suaranya hilang. Udah. Loh, Miss Dian suara masih hilang ya? Udah balik, udah. Makasih.
Okay, yeah, so. Yeah, so you know what? Let's talk about data science. Yeah, so I want you to experience data science together today. Miss Lia wants to make a mini poem. Miss Lia will write mini poem, but I need some help. Miss Lia will bantuan kalian. Okay, imagine all of us is the canteen owner. Bayangkan, kita semua adalah pemilik kantin. You like to buy snacks in canteen, right? Suka kan? Okay. Jadi, we want to see what is the loss in here. Analyze. I make the questions that I want you to know. Habis lagi buat beberapa pertanyaan, habis dia mau cari tahu ya. What is the most popular? Which is the least popular? And if you are the canteen owner, which snack you will have based on this data? Okay, I need your help. Miss Dia wants to call 4 students to help me count the data here at the front. Please stand if you want. Okay, Bernardo, yeah, right here. Yeah. The meeting very hard. You know, and then I want you to okay, yeah, you do. Yeah, they are my assistant right now, yeah, to help me to count for the data of the best selling snack, yeah, the best selling snack in the week, yeah, in this program. Okay, everybody, I need your focus. Biasanya betul semua fokusnya and quiet, okay? Because mereka ini tugasnya count, menghitung. Ya, menghitung. Example. Okay, raise hand. Who likes bread? Who likes bread to buy in the canteen? Siapa yang suka beli roti di kantin? Nah, itu. Who likes to buy that in the canteen? And then, listen, wait. Naomi will count bread. Bernardo will. You explain. You check in. Okay? Yeah. So now we count. Who's always buying the canteen? Raise hand. Yeah, who's your favorite snack? Siapa yang favorite snack is bread? Siapa yang suka dengan bread di kantin misalnya? Ada? Okay. Yeah, how many? Okay, keep Stefan dulu ya, 7. Next, middle. Okay, middle. 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 Okay, how many? 15. Okay, keep. Next. What is next? Ice cream. Ice cream. Okay, who likes ice cream? Yeah, let's play what? Yeah, 50 to 80 less. 70 short. 70. Okay, the last one. Who likes chicken? Okay, chicken protein. 70. Okay, that 7. Let's answer the question. Is the most popular snack in Africa?
And with this formula sign in the you can go back to insert the data here, the number 3. I'll ask you. I'm glad. The time is over. And then you know that the ice cream is the most popular snack in the country. Meanwhile, is the least one in the country. What we need to do to gain all First, I'm holding, I need to know how rich the customers are and how often they buy. And we also need to know how they bring in season and what they buy. And we also still need to know, according to all those statistics, we provide out an average of all those numbers to find the optimal things that we can raise for all and So, so what I was doing just now the country data. Okay. Review dari yang pernyataan supaya bisa tidak pilih saya bisa aja nih. Okay. Science, okay? Now, we can analyze the data and then we can compare the results and then we can check the conclusion. Jadi, kalau yang tadi datanya only 70, but you get like 1,000 data. How if you get 10,000 data? What will you do? Of course, you need to learn about data science. In data science, we need computer, we need coding, we need statistics to get a conclusion from our data. Okay, next. Yes. In the data science CCA, what we do, first we're going to analyze trends. Kita akan analisis trends. Apa sih yang paling disukai orang itu namanya trends. Ya, yang paling banyak dibeli, yang nilainya paling banyak. Ya, that's why it's very fun. And then we're going to create charts. Kita akan belajar bikin we're going to learn about data visualization. Kita akan belajar buat graphic graph. Okay? And we're going to learn more in the application. Next, we're going to do some prediction. Okay? And finally, we just learned jualan snack. Ya, prediction. In the future, kira-kira apa yang akan terjadi? What will happen in the future? Okay, so if you want to join data science, you don't need to have a very high skill of a computer. Tidak perlu high skill. Yang penting apa? The number one is curiosity, keingin-tahuan. Number two is willing to learn. Number three is persevere. Yes, and then you have to learn about the basic statistics. Okay, I think that's all. Join us, the data science, don't just listening. Thank you so much, Miss Dian. I hope that all have fun, huh? Do you have fun? Yeah? So you saw the applications of the data science. Okay? So how can you do data science? You talk about the store with different kind of food, with different kind of buyers. But when it comes to data, when you have to deal with 100,000 numbers, you have to analyze them. Now I have one student who are going to work with big data. Is analyzing the trends of 1 million numbers. So imagine if you have to do and analyze 1 million numbers. Confusing, don't you think?
That's why you need to learn about the data science because you want to see the trends. You want to predict what you can learn from these trends so that you can do something special. So I hope that through this presentation, all of you are inspired and encouraged to become the creator. Saya harap melalui presentasi ini kalian bisa mendapat semangat untuk menjadi pencipta, bukan cuma pemakai. You want to create something new. In order to create something new, you need to learn the skills. That's why me, Mr. Andreas, I want to bring that knowledge to you so that you can create something new for our beloved country, Indonesia. Are you ready for the CCA? Are you ready? Yeah. So I want you to get ready. Saya mau Andreas mau kalian tuh semangat. Mr. Andreas tuh mau kalian tuh rajin belajar supaya kalian bisa menjadi pencipta. Oke, ada pertanyaan mungkin dari orang tua, Bapak, Ibu, dan juga dari anak didik kita. Ada any questions? Is there any questions? Maybe from students, do you want to ask something? Okay, to Mr. Andreas, or Mr. Yuda, or Ms. Dian, or maybe from parents? Maybe parents boleh raise hand, atau boleh di... Ada satu di online. Ada satu Mama Graciela. Silakan, Bu. Baik, terima kasih, Sir. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Andreas memberikan ide-ide pengetahuan yang baru untuk anak-anak kita. Tapi ini terkhusus untuk ke IB School-nya. Semua CCA-nya bagus-bagus, Pak, Bu. Tapi mungkin terkendalanya kita orang tua ini adalah ingin mengikutkan anak pada beberapa les tambahan CCA ini terbentrok pada jadwal. Jadi seperti computer science ini sangat luar biasa karena memang kalau untuk masuk ke SMA yang unggulan ini diprioritaskan memiliki kemampuan ini. Tapi dia bentrok juga dengan debat English Club yang memang itu sangat bagus untuk kemajuan confidence-nya murid-murid kita ke depannya. Jadi kalau bisa kami dari parents minta itu jadwalnya kan sama-sama di Tuesday. Kira-kira bisa nggak untuk dipisahkan, jangan sama-sama Tuesday, biar bisa kita memilih keduanya. Demikian. Terima kasih, Pak. Makasih, Bu. Ya, berhubung peminat kita banyak sekali, jadi kita akan buka 2 kelas, Bu Graciela. Jadi kita buka untuk computer science dan AI itu kita buka hari Selasa dan hari Jumat. Oh, baik. Terima kasih, Sir, atas pencerahannya. Iya, karena kita peminat kita banyak sekali. Saya harapkan lebih banyak lagi. Jadi target saya adalah membuka 2 kelas computer science dan 2 kelas data science kalaupun bisa. 1 atau 2 data science ya. Untuk tahun ini. Jadi dengan begitu kita bisa mengembangkan murid untuk masuk ke level yang kedua selanjutnya. Oke, thank you, Sir. Makasih, my pleasure. Ada lagi? Okay, thank you for Graciela Smart. Maybe from students, any questions? Any questions from you? Anyone ask something? Okay, raise your hand if you want to ask. Gideon or Chico? Okay, Chico. Kami Chico. Hi, Mr. My name is Chico Kenji. I'm from class C, grade 9, sir. I want to ask, sir, can I speak mixed with bahasa Indonesia, sir? Boleh, silakan. Sir, Chico mau nanya, sir, apakah AI ini, sir,
sudah ada dipikirkan dari masa sebelumnya, Sir? AI ini, pertanyaan itu pertanyaan kamu. Itu pertanyaan kamu. Itu aja pertanyaannya. Ya, ya. AI ini sangat berkembang ya. Saya itu dulu, Sir Andreas dulu tuh ngambil kelas ngambil S1 itu tahun 2000 gitu loh. AI itu sudah ada. Dulu Sir Andreas tuh ngambil S1-nya dalam bidang robotik, membuat robot kecil. Oke. Tetapi perkembangan AI itu sangat pesat belakangan ini. 10-15 tahun ini baru berkembang sangat pesat. Apalagi setelah Presiden Trump menjadi presiden, dia sangat mendukung perkembangan AI. Jadi perkembangan AI itu sangat didukung dan sangat dipercepat, pesat sekali perkembangannya. Seperti kalian tahu juga, di negara-negara lain seperti Cina itu banyak anak-anak yang sudah dididik untuk belajar AI lebih dini. Makanya itu Sir Andreas itu sangat pengen gitu loh melihat anak IB School itu bisa belajar AI itu dari usia dini sebelum sekolah-sekolah lain di Indonesia menerapkannya gitu loh. Jadi saya itu tahun lalu tuh Mr. Andreas tuh pas ke Indonesia ke Medan itu Andreas pikir apa ya bisa kita lakukan untuk bangsa kita gitu loh. Jadi makanya Mr. Andreas tuh mau bawa AI ini ke kalian gitu loh. Dan Mr. Andreas tuh harapkan kalian bisa kembangkan gitu loh. Karena saya mau lihat nanti kamu bisa menciptakan sesuatu lagi, mengembangkan AI di Indonesia. Karena itu sangat akan berguna buat kehidupan kalian masa mendatang untuk pekerjaan kalian. Karena masa mendatang itu akan lebih efektif lagi, lebih efisien karena sudah ada AI ini. Jadi kalian mesti belajar lebih lagi saat ini, lebih giat dari sebelum-sebelumnya supaya kalian bisa mendapat pekerjaan yang bagus di masa mendatang. Karena masa mendatang akan menggunakan teknologi AI yang sedang dikembangkan saat ini. Mengerti? Oke, ada lagi pertanyaannya? You're welcome. Dari Peras, ada lagi yang ingin bertanya, Peras? Mengenai AI dan data science. Oke, ini ada pertanyaan dari Papa Bonaldo. Ya. Oke, silakan Pak. Ya, kita bisa menjawabnya. Ya, selamat pagi Pak Andreas ya. Ya. Terkait tadi yang poin terakhir kan sebenarnya kan ujung dari pembelajaran di CCA ini kan impact-nya kan ke nanti para siswa ini untuk menggunakannya ke lapangan pekerjaan gitu Sore. Nah, dari sisi IB School sendiri, apakah kan pasti kan masing-masing siswa itu ada ketertarikan ke bidang-bidang yang mereka sudah pikirkan untuk tertarik. Misalnya contoh, ada siswa yang tertarik untuk AI, ada siswa yang tertarik untuk dan lain-lain gitu. Nah, apakah dari sisi IB School ini ada memberikan spesialisasi untuk masing-masing anak ini, kalau dia memang tertarik di satu bagian tertentu, nah di sisi ini dia akan diarahkan hanya ke situ gitu. Jadi dia fokusnya ke situ, tidak secara generalisasi gitu kan. Nanti kan ujung-ujungnya kan kayak tadi saya bilang kan diharapkan anak-anak ini kan bisa menerapkan ilmu yang mereka dapatkan untuk mencari pekerjaan ataupun dia membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu. Jadi siapa tahu ada dari pihak IB School ini ada kelas-kelas khusus yang termasuk dari sisi ini memfokuskan terhadap bidang-bidang yang diminati oleh masing-masing siswa ini. Gitu sih, Miss Andreas. Oke. Saat ini kita belum ada program itu, tapi saya memikirkan ke sana. Jadi kalau misalnya bisa anaknya
Bapak itu diekspos lebih dini, jadi pas kelas 9-nya nanti atau kelas 3 SMP-nya, mereka bisa belajar untuk lebih spesifik ke yang mereka mau gitu loh. Jadi itu yang ada yang kita harapkan bisa terimplementasikan pas mungkin 2-3 tahun lagi nih. Saya nggak tahu anak Bapak umur berapa. Jadi maksudnya kita mempersiapkan untuk supaya mereka bisa masuk ke SMA yang bagus ya. Oke, apakah menjawab pertanyaan Bapak itu? Oke, terima kasih. Sebagai tambahan mungkin kan antara AI ini dengan data science itu kan sebenarnya sepaket gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini alangkah lebih baiknya kalau memang yang paketan ini tuh istilahnya dalam satu sisi yang sama gitu, jangan dipisah-pisah gitu. Hingga nanti ketika seorang anak dia belajar AI, dia bisa pada saat yang bersamaan dia juga bisa belajar data science gitu kan. Kalau sekarang kalau saya nggak salah kan dia kan dipisah ya, jadi sisi gitu kan. Iya. Ya gimana sih? Coba yang habis kok coba matinya bisa di mute nggak begitu mikrofonnya? Oke dah. Ya, untuk Bapak Bernardo apa namanya, untuk data science dan AI ini kita pisahkan itu karena itu berbeda. AI itu suatu bidang yang sangat gede. Oke. Mungkin AI yang Bapak pikirkan itu adalah machine learning. Di mana bisa machine learning diintegrasikan dengan data science. Oke. Tapi AI itu konsepnya sangat besar. Saat ini fokus kita dengan AI ini adalah gimana mengembangkan logik, daya logika anak-anak. Karena mengembangkan logika itu tidak hal yang mudah. Tidak ada konsep matematika yang bisa menjabarkan gimana bisa membuat suatu logika buat semua masalah. Oke. Jadi fokus daripada untuk data science untuk AI ini untuk tingkat level SMP adalah untuk mengembangkan daya logika, daya pikir mereka supaya mereka itu bisa memecahkan suatu masalah yang besar ke bagian modul-modul yang ada. Sedangkan dalam bidang data science itu kita maunya itu mereka bisa mengembangkan suatu keputusan. Keputusan ini bisa melihat daripada trend. Mereka bisa mempersembahkan data yang mereka punya. Oke. Juga mungkin bisa menggunakan suatu machine learning techniques yang kalau misalnya mereka sudah ke level kedua akan lebih dalam lagi penganalisaannya. Jadi makanya itu saya pisahkan data science dan AI itu karena begitu. Ngerti? Oke, ya, agree. Ya, jadi saat ini fokusnya saya itu adalah gimana logika itu bisa dikembangkan. Karena logika itu sangat susah. Karena itu tidak ada masalah yang bisa, gimana kita bisa membuat, contohnya dikasih suatu masalah kan, apakah anak itu bisa memecahkan masalah itu ke dalam modul-modul yang lebih kecil, supaya mereka bisa mengembangkan program-program yang bisa mereka tulis dalam bahasa programming, supaya bisa dieksekusi untuk menghasilkan suatu keputusan. Itu yang kita fokus dalam bidang computer science dan AI di sini. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Any other question? Yeah. Okay, any other question from the students maybe? No questions? Any question? Question? No more? Leon, are you sure? Or give some chance. Yes or no, Leon? More people may go, please take this question. Okay. Nama saya pilih semua orang dari fantasi. Saya mau bertanya soalnya ini pertanyaannya agak unik.
Oke, apa pertanyaannya? Apakah AI nanti depannya bisa menguasai dunia? Apa? Apakah AI depannya akan bisa menguasai dunia? Bisa tolong jelaskan nggak, Miss? Saya nggak jelas tadi apa ngomongnya, pertanyaannya. Pertanyaan gitu ya, Sir, apakah suatu saat AI nanti akan bisa menguasai dunia, Sir? Ya, sekarang itu yang lebih besar siapa? Apakah manusia atau AI? Coba tanya. Siapa yang besar? Manusia atau AI? Humans. So, Tuhan menciptakan siapa? Tuhan menciptakan siapa? Manusia atau AI? Siapa? Tuhan menciptakan manusia. God created humans. So we as humans should be the one who control AI. Okay, I know in some movies, sebagai banyak movie gitu, AI bisa pandai. Tapi disitulah kita harus membuat batasannya, di mana kita bisa ngasih AI untuk mengambil alih kerjaan kita. Oke, jadi untuk saat ini saya bilang jangan terlalu khawatir dalam hal itu, karena Tuhan menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang sangat pandai. Dan kamu sangat pandai juga. Dan kamu harus bisa menaklukkan AI. Jangan sampai AI menaklukkan kamu. Ngerti? Jadi kita mesti bisa mengembangkan suatu logika di mana kita tetap masih bisa di atas AI. Itu pertanyaan yang normal. Saya juga, Mr. Andreas juga ditanya pertanyaan tersebut pas dulu Mr. Andreas presentasi di Prancis dalam hal AI. Oke, jadi kamu mesti bisa lebih tinggi daripada AI. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Yes, this answer. Thank you. You're welcome. Oke, anybody else? Ada lagi yang pertanyaannya? No more, sir. I think no more questions. Oke, mungkin bisa di-close. Okay, thank you, Mr. Andreas, for the valuable insights for us. It's something new that we learn for the students. And also, thank you for parents for giving your time, spending your time to join in our event today. Okay, so, okay, everyone. Okay, then. Okay, so now let's close our meeting, and before we go back to our work. Okay, close up before we end. Thank you. Bye-bye. Goodbye.